Ya, ini yang disebut buzzer itu mereka itu kita katakan berstandar ganda, ambigu, bahkan kita katakan hipokrit gitu. Bensisan ya, tak omong bensisan. Jadi kesan bahwa koruptor itu lebih mulia ya dibandingkan dengan seorang ulama itu, apalagi yang dikatakan ulama radikal memang nyata. Nah, padahal koruptor itu sebenarnya kan lebih berbahaya ya dari sisi terutama moralitas bangsa, dan kemudian juga merugikan bukan hanya generasi yang sekarang tapi generasi yang akan datang. Nah, kalau dipandang dari sisi hukum, moral dan agama, koruptor itu jauh lebih buruk dan busuk ya dibandingkan dengan ulama yang dituduh radikal tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum itu. Jadi kalau ya itu saya kira wajarlah mereka berbuat begitu karena memang karakter buzzer itu ya semacam itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Apalagi kalau bukan channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa di samping saya sudah ada Prof. Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, Prof. ya? Sehat, nih baru tiba ini dari Parigi, dari Palu. Masya Allah. Dari Palu, ya luar Iya, biasa. Mas. Iya. Prof. Suteki, kita ini mau membahas satu persoalan yang juga nggak kalah geger. Karena sekarang itu di setiap persoalan politik itu selalu ditarik-tarik nih ya. Jadi ada yang istilahnya apa? Istilah Sunda itu dicerumuskan, dihabisi, ada yang kemudian dibiarkan. Ada yang diangkat. Ada yang diangkat, iya. Itu menjadi menarik ya. Dan kali ini ada tersangka dari skandal Migor, Prof. Yang ini menurut banyak pemberitaan itu masih ada di lingkaran istana. Wow, ya. Nah, kemudian kita mengenal nama LCW atau kalau kita kepanjangannya itu Lin Che-wei ya. Nanti kita singkat aja sebagai LCW. Yang ternyata banyak beredar beliau itu salah satu tim sukses mungkin ya, atau pendukung dari Jokowi dan juga sempat bekerja sama di bawah Ahok. Yeah. Ya. Ada satu berita yang saya coba bacakan, Prof, terkait dengan LCW ini. Jadi Kejaksaan Agung Kejagung menetapkan Lin Che-wei ya, selaku penasihat kebijakan pada Independent Research and Advisor ya, Indonesia sebagai tersangka dari kasus mafia minyak goreng. Dalam hal ini perkara dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO ya, dan turunannya pada Januari 2021 sampai dengan Maret 2022. Pada 2014 lalu, LCW ini pernah menggelar acara terkait dukungan ya, warga untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Joko Widodo dan Yusuf Kala. Dan kegiatan itu diberi tajuk Manifesto Rakyat yang Tak Berpartai yang dilaksanakan di daerah Cikini, Jakarta Pusat pada Senin 26 Mei 2014. Ini terkait jejak beliau ya. Rekam jejaknya ya. Betul, yang saya kutip dari Liputan 6. Kemudian juga ada kalimat LCW ini juga menjadi CEO dari PT Pembangunan Kota Tua Jakarta yang bertugas merevitalisasi bangunan kota tua di Jakarta. Yang kala itu dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ya, Prof, dari tersangka yang kemudian muncul, ya, dan ini ada ternyata di lingkaran pendukung rezim, ya. Apa tanggapan Prof. Suteki terhadap kasus ini? Ya, soal korupsi itu memang boleh dikatakan masalah yang cukup tua lah ya di negara kita ini. Karena memang sejak tahun 1957 itu Muhammad Hatta sudah mengatakan bahwa kalau tindakan korup itu telah menjadi budaya bangsa ini gitu loh. Dan apalagi kalau kita lihat dari sisi internasional ya, Lord Acton itu juga mempunyai dalil bahwa
power itu tends to corrupt, ya. Dan absolute power tends to corrupt absolutely. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa orang-orang di dalam lingkaran kekuasaan itulah yang punya potensi besar untuk korupsi. Melalui apa ya? Melalui kebijakan penguasa itu. Nah, LCW itu mungkin juga dulu ya kita lihat rekam jejaknya pasti kan berteriak tentang pro rakyat, betul sekali. Pancasila ya toh, Pancasila harga mati, NKRI harga mati, pokoknya gitulah ya. Tapi juga mungkin dalam hatinya boleh jadi itulah ya, kita prediksi juga yang di lingkaran istana itu apakah tidak mungkin menyuarakan misalnya korupsi harga mati misalnya. Ya pada itu. Loh, kalau kekuasaan itu di belakangnya sering kita katakan di belakangnya ada oligarki, apa itu nggak mungkin gitu loh ya. Itu sama aja bagaimana cuma kesempatan dan ini aja yang mungkin berbeda kan persoalan itu. Nah, termasuk Ahok, Jokowi dan juga para menterinya dan lainnya, maksudnya bukan tidak mungkin kalau bisa jadi itu terlibat dalam skandal-skandal korupsi dan juga apalagi yang termasuk yang sekarang ini persoalan mafia migas misalnya. Betul. Itu juga tidak mungkin menutup kemungkinan. Nah, kita kan bisa aja berandai-andai dalam arti ada potensi-potensi di situ. Nah, kita juga harus tahu bahwa jarang sekali kan korupsi itu dilakukan istilahnya solo karir itu kan enggak ada tuh, atau one man show kan enggak ada. Ya, melainkan dilakukan secara berjamaah. Jadi kalau ketemu satu tok kemarin misalnya dirjennya atau berapa orang swasta itu, wah, ini apakah mungkin kalau korupsi itu dilakukan hanya seorang diri gitu loh. Nah, persoalan kemudian itu kan sampai sejauh mana mata rantai itu akan diputus gitu loh Mas. Ini kan ya semua by design kan bisa aja di situ. Nah, jamaahnya itu bisa jadi ya itu orang lingkar kekuasaan hingga pihak swasta. Apa ya pihak swasta yang terkait dengan proyek-proyek itu, proyek pemerintah termasuk kebijakan yang itu dikatakan strategis. Termasuk yang itu kita bicarakan sekarang ini mengenai kebijakan soal ekspor CPO itu. Yang juga ditengarai apa melibatkan swasta. LCW ini kan sudah bukan lagi apa ya sebenarnya bukan lagi pejabat ya kan yang dulu memang sempatlah menjadi staf ahli, menjadi advisor dan seterusnya itu kan dulu, tapi menurut cerita sudah sejak Maret atau apa tahun kemarin ya itu sudah tidak lagi menjadi advisor atau menjadi tenaga ahli yang di kementerian itu. Tapi kalau kita lihat rekam jejaknya kan beliau itu betul-betul menjadi advisor di berbagai kementerian Republik Indonesia ini. Nah, LCW itu juga dikenal sebagai sosok yang dulu itu ya pro keadilan, demokrasi dan juga kebebasan pers dan juga berekspresi. Sehingga tahun 2003 itu sempat mendapat penghargaan namanya Tasrif Award, yaitu penghargaan tahunan yang diberikan oleh Aliansi Jurnalis Independen ya, yaitu kepada kepada LCW ini. Nah, penghargaan itu menurut cerita kemarin ketika LCW itu kemudian ditengarai ini ya, kan sudah menjadi tersangka. Ini menjadi tersangka tindak pidana korupsi atau di mafia migas ini, di mafia minyak goreng ini. Itu ada usulan juga dari AJI supaya penghargaan itu nanti dicabut. Karena kalau itu betul nanti terbukti dia terlibat dalam mafia minyak goreng ini, ya apa gunanya penghargaan itu yang nanti kita sebut dari Tasrif Award itu. Gitu. Iya, baik. Ya. Prof, tapi dari jenengan sebagai seorang profesor hukum, apa perspektif hukum yang menarik dari tertangkapnya LCW ini, Prof? Ya dari sisi teoretik sebenarnya ya hukum itu kan memang seharusnya tidak tebang pilih ya, tidak boleh pandang bulu ya, apakah dia kalau sudah menjadi pemerintah mestinya apakah orang itu sekolam dengan rezim atau beroposisi, itu mestinya tidak ada ini pembedaan ya, pandang bulu atau istilahnya itu diskriminatif, nggak boleh semacam itu. Apakah dia itu di lingkaran istana dalam arti pejabat atau lingkaran istana dalam arti swasta. Ketika seseorang itu melawan hukum, ya mestinya apa?
ada tindakan yang sifatnya ya gerak cepat gitulah untuk segera menanganinya itu. Intinya penjahat itu kan harus ditindak. Agar apa? Ya marwah penegak hukum dan pimpinan negara itu tetap terjaga begitu ya, tidak semakin sempoyongan itu kalau jalannya penegakan hukum tidak semakin sempoyongan atau dying itu. Nah, mestinya sejak dahulu penegakan hukum itu harus dijalankan berbasis pada prinsip equality before the law dan juga non-diskriminatif. Tapi ya boleh saya katakan di sini semua itu kan berpusat pada presiden ya sebagai kepala pemerintahan. Baik buruknya penegakan hukum juga tergantung dari bagaimana presidennya itu. Nah, lalu untuk kasus LCW ini sebenarnya menarik untuk dikaji karena menjadi sinyal bahwa memang patut diduga jalannya pemerintahan negara ini dikendalikan oleh pihak swasta atau ya kita sering sebut namanya peng-peng lah ya, jadi kerjasama antara penguasa dan pengusaha. Jadi kan ini menjadi indikasi juga bahwa benar adanya bahwa di sini ada oligarki yang mengendalikan pemerintahan itu. Nah, sebagaimana kita ketahui Kejagung itu kan telah menetapkan pihak swasta ini kan LCW ini alias Wibinanto ya, Halim Jati sebenarnya sebagai tersangka baru untuk kasus dugaan korupsi di bidang minyak goreng ini. Nah, kita ketahui di situ Jaksa Agung juga mengatakan bahwa LCW itu diduga telah mengkondisikan perusahaan yang akan mendapat izin ekspor CPO dan turunannya. Dan yang diduga dilakukan bersama kemarin ya ada Dirjen Perdagangan Luar Negeri dalam Kementerian Perdagangan itu. Nah, pertanyaan kita kan apakah betul kebijakan yang besar itu tidak melibatkan menteri? Nah, ini kita boleh bertanya juga kan? Benarkah atas keterlibatan seorang dirjen itu sama sekali tidak melibatkan atasannya itu Menteri Perdagangan? Ya, kita juga tidak menutup kemungkinan nanti ada siapa lagi nih yang baru. Yang tadi saya katakan intinya apa? Korupsi itu tidak mungkin dilakukan one man show atau solo karir, itu nggak mungkin. Pasti itu berjamaah. Berjamaah ya, Prof. Ya, baik. Prof, tapi kemudian sebagaimana yang tadi pernah saya singgung ya, kita singgung di awal terkait dengan kasus politik itu biasanya ditarik-tarik. Jadi sekarang itu kan berbarengan dengan LCW ini juga ada kasus UAS yang dicekal ya. Jadi kalau kemudian kita amati ya, ini saya juga ngutip salah satu tweet dari Buniani ini, Prof. Ya, beliau tuh nge-tweet kayak gini, Prof. Buat buzzer, ulama seperti UAS itu lebih hina daripada koruptor. Standar nilai mereka memang selalu terbalik-balik. Numpang tanya, apa ada buzzer yang mengolok-olok LCW yang sudah jadi tersangka korupsi? Itu kan pertanyaannya. Buniani lontarkan. Karena UAS itu sekarang dihajar habis-habisan sekarang itu. Betul. Iya, di framing luar biasa itu. Iya. Dan itu di semua akun buzzer. Tanggapan jenengan gimana, Pak? Iya, tadi saya mendapat kiriman ya di grup WA itu kan ada 6 dalam tanda kutip ada buzzer yang semuanya ngomong intinya ya mengolok-olok Ustadz Abdul Somad itu. Ya, ada 6 itu, ada 6 kolase itu ya. Wah, itu wah gila betul ini ya 6 ini ya. Nanti Anda bisa lihat itu ya. Betul ya. Saya sudah lihat, Prof, di Twitter itu ramai juga. Oh begitu yang ya. Kolase, Iya. Nah, sebagaimana saya katakan kalau terhadap pihak yang istilahnya sekolah itu kan ya mana ada atau buzzer dalam tanda kutip buzzer rupiah itu yang mau mengolok-olok anggotanya sendiri kan. Kalau itu dilakukan ya namanya unfairness ya. Malah tidak toleran itu. Ya kalau perlu itu dikatakan begini misalnya ya ada yang sekarang ini kita bicarakan LCW lah ya cukup dikatakan
ya saya turut prihatin atas fitnah keji ini, kan itu aja. Iya. Oke. Ya kan? Lalu Betul, dikatakan betul, biasanya betul. kan ini adalah ujian gitu. Nah, coba kalau itu pelakunya adalah pihak lawan, ya toh? Iya. Atau yang dekat dengan oposisi, misalnya ulama yang kita tadi singgung soal UAS itu, ya yang Betul. dicekal oleh pemerintah Singapura, itu pasti akan digoreng terus, diolok-olok terus, plus keluarganya, Mas, bukannya dia sendiri, Iya, plus betul. rekan-rekannya. Yang di ngomong, Dirujak istilahnya, Prof, rasain ya. tuh kadrun tuh, rasain, gitu kan. Pokoknya dibully itu Iya. mungkin ini nanti 40 hari 40 malam ini belum selesai ini. Malah ada yang menyuruh, loh kalau ditolak ya suruh introspeksi, mawas diri. Iya, betul, Anda betul, itu betul. siapa? Anda bagaimana? Anda, nah, itu ya itu begitu. Memang suara-suara buzzer yang pro dengan orang-orang itu dan kemudian juga menjadi seteru dalam tanda kutip ya dengan Ustadz Abdul Somad itu ya begitu. Nah, lalu kenapa kepada LCW itu mereka bungkam? Itu mereka diam 1000 bahasa. Ya, ini yang disebut buzzer itu mereka itu kita katakan berstandar ganda, ambigu, bahkan kita katakan hipokrit itu ya. Bensisan ya, tak omong sisan. Jadi kesan bahwa koruptor itu lebih mulia ya dibandingkan dengan seorang ulama itu, apalagi yang dikatakan ulama radikal memang nyata. Nah, padahal koruptor itu sebenarnya kan lebih berbahaya ya dari sisi terutama moralitas bangsa dan kemudian juga merugikan bukan hanya generasi yang sekarang tapi generasi yang akan datang. Nah, kalau dipandang dari sisi hukum moral dan agama, koruptor itu jauh lebih buruk dan busuk ya dibandingkan dengan ulama yang dituduh radikal tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum itu. Jadi kalau ya itu saya kira wajarlah mereka berbuat begitu karena memang karakter buzzer itu ya semacam itu. Pedas-pedas, Prof, ya. Iya, pedas sekali kalau dirasakan nggak Dirujak bisa ya. tidur itu. Ya Allah. Ya. Tapi kemudian Prof, ini juga yang menariknya itu kan LCW itu. LCW pada nyatanya juga ini dijadikan konten balasan, Prof. Bagi buzzer ya. Jadi kan narasi buzzer itu dalam 2 bulan terakhir itu kan selalu menggemakan tentang Yaman, Kadrun gitu, yang merongrong NKRI kan kayak gitu, Prof. Narasi-narasi buzzer itu. Nah, nyatanya kemudian tertangkapnya LCW ini menjadi semacam, kalau saya amati, kayak ngece ya, olokan ya terhadap buzzer, Prof. Yang selalu melempar isu Kadrun, Gurun, dan Yaman. Bahkan kemarin juga terakhir itu kan kasus Prof siapa itu? Prof Budi yang ada jilbab dan gurun ya. Ya, pakaian gurun itu ya. Betul pakaian gurun, dan ini menjadi seolah-olah balasan, Prof ya. Netizen itu ada sih yang sampai ngedit mukanya LCW ya, terus dikasih titik 2 di sini dan dikasih jenggot. Biar mirip Kadrun gitu ya. Dan terus wah ternyata benar ini mukanya Kadrunable gitu kan. Ya Allah, macam-macam itu. Tanggapan ini gimana, Prof, terkait dengan hal ini? Ya, kita lihatnya itu sebenarnya merupakan satire gitu ya. Ketika ada netizen yang mengatakan LCW bukan Kadrun dan keturunan Yaman kan itu. Ya memang faktanya kan begitu ya. LCW itu justru kan keturunan China kalau nggak salah ya, betul kan? Turunan Cina. Namun hingga kini kan buzzer itu selalu mengolok-olok dan memojokkan orang Islam yang dijuluki Kadrun ya, keturunan Yaman, dan mereka mengatakan kalau Kadrun itu yang membahayakan, merusak kan itu, yang merugikan ini NKRI, bahkan disematkan anti Pancasila, anti NKRI, anti kebinekaan, itu terus itu digulirkan. Nah, ketika ini LCW ada, lah kok mereka mingkem tadi saya katakan. Bahkan ya kalau kita ngomong sebaliknya ya, buzzer di baliknya itu kan ya tadi ngomong gitu. Wah itu
oh ternyata kadrun juga yang melakukan korupsi. Padahal fotonya kan fotonya LCW itu kan. Nah, jadi kalau kita lihat soal kadrun ini mungkin ya ini juga menampar para buzzer itu ya. Ada yang menarik ketika kunjungan Presiden Jokowi yang didampingi oleh Ibu Iriana itu ya. Ibu Iriana kan waktu ke Amerika ya. Ibu Iriana mengenakan hijab lengkap dan panjang. Betul. Oh, itu ada kerudung dan juga jilbab Mas itu. Nah, lalu terkait dengan sikap buzzer tadi, Imam Samsi Ali itu sebagai Presiden of Nusantara Foundation itu ya di Amerika itu menyindir kelompok orang yang kerap mengatakan kadrun itu. Nah, bagi mereka apakah pakaian muslimah yang dikenakan oleh Ibu Iriana juga akan dikatakan itu adalah pakaian ala gurun. Atau mungkin akan mengatakan Ibu Iriana juga kadrun. Loh, ini gitu loh. Jadi dibaliknya lagi gitu, wah mereka kelabakan itu. Nggak bisa ngomong itu. Nah, menurut saya memang buzzer itu memang selalu saja berstandar ganda tadi. Jadi matanya tidak bisa melihat sesuatu fakta secara jernih dan objektif, yang membela membabi buta itu ya terhadap kelompoknya, meskipun itu faktanya salah. Tapi juga sebaliknya menyerang pihak oposisi secara membabi buta juga, ya meskipun ada fakta yang benar. Nah, saya kadang juga berpikir terus cara mikir itu piye gitu ya, cara berpikirnya bagaimana? Atau jangan-jangan mereka nggak mampu berpikir. Kalau bahasa kasarnya itu wong otaknya sudah pindah dari kepala ke dengkul gitu ya. Nah, sorry ini agak kasar kadang-kadang saya itu ya agak gregetan gitulah ya merasakan suara-suaranya itu wah kok Indonesia cangkem nyerocos kayak gitu loh ya. Oh ya tega-teganya orang yang bukan, maksud saya begini ya, kayak UAS itu kan sebagai warga negara itu kan apapun menurut saya pemerintah memang harus hadir loh Mas. Harus hadir. Hadir dalam artinya apa? Ya kalau perlu ya mengajukan misalnya difasilitasi untuk mengajukan keberatan kan boleh. Ketika orang itu dicekal atau mungkin lebih beratnya dideportasi, itu kan boleh mengajukan keberatan. Mestinya kan begitu. Betul. Pemerintah ini memfasilitasi atau mungkin meyakinkan pada pemerintah Singapura bahwa enggak, ini Abdul Somad itu begini-begini, pernyataan kemarin itu begini-begini, bukan malah membiarkan seolah-olah mengiyakan. Itu kan sama aja enggak melindungi rakyatnya sendiri gitu. Nah, fungsi KBRI di sono itu apa? Ya enggak? Loh, fungsinya itu adalah untuk membela warga-warga negara kita yang di sana mungkin diduga melanggar hukum, mungkin diduga tidak baik, mungkin itu diberikan penjelasan kepada pemerintah sana, kan mestinya begitu. Betul. Bukan malah kemudian seolah-olah itu kan haknya haknya Singapura, itu otoritasnya sana. Lah fungsimu di sana itu apa itu loh? Loh, ada hubungan bilateral, ada hubungan macam-macam dengan Singapura dengan ini kok seolah-olah kita lalu hubungan diplomatiknya di mana? Loh ini kalau kita mau marah ya bisa juga gitu ya. Tapi ya nanti diomongin lah kita bener toh kadrun gitu kan. Sudahlah. Wes ngono wae Mas. Oke, baik Prof. Suteki, luar biasa bahasan bincang-bincang kita pada pertemuan kali ini ya. Dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga pada Puan dan Tuan semua yang sudah menyaksikan sampai di pertanyaan keempat ya, persoalan LCW sebagai tersangka mafia minyak goreng ya. Baik, Prof. Suteki, terima kasih. Puan dan Tuan juga terima kasih. Tetap stay tune terus di channel ini, tonton video-video kita dan saksikan dan juga nantikan video-video kita berikutnya ya. Karena kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal, ramah, terdidik dan berakal. Ya, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.